amalan yang dilakukan langsung setelah tahajud. Ya, sebelum datangnya fajar. Jika Anda mengerjakan benar di waktu ini jaminan langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Hadisnya sangat sahih. Bahkan orang pertama yang meriwayatkan dari Nabi itu 30 orang sahabat senior langsung. Dikerjakan di waktu yang benar, dengan cara yang benar, maka yang Anda akan dapatkan satu, semua dosa-dosa Anda akan digugurkan pada saat itu. Jika benar kalimat dan amalan yang Anda kerjakan. Kedua, doa Anda kalau Anda bermohon kepada Allah seketika akan dikabulkan. Kalau benar apa yang Anda mintakan dan Anda butuhkan dalam doa itu. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau keinginan Anda menjadi kebutuhan, dikabulkan. Kalau cuma keinginan tidak ada kebutuhan, maka Allah akan ganti dengan cara yang terbaik. Nah, apa amalan itu? Quran surah ke-51, ini ayatnya. Quran surah ke-51, ayat 18. Paling kanan, agak sedikit ke bawah, di pertengahan. Oh ya, bonusnya. Sebetulnya bukan bonus, ini utamanya. Nanti kalau terbiasa mengerjakan amalan ini selama hidup, paling minimal Anda akan masuk surga tempat terbaik nomor 2. Kelas VIP, taman surga. Taman surga. Kalau Anda kerjakan ini karena mengikuti tuntunan Nabi, maka naik tingkat yang paling tinggi VIP. Surganya bersama Nabi, bersama orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Dah, sini. Ulang. Surah ke-51 ayat 18. Sekarang perhatikan. Fokus. Sekarang sudah malam? Sudah malam sekarang. Kalau ukuran bahasa Arab sudah malam ya. Jadi begitu masuk Isya itu sudah malam. Isya itu batas malam. Batas malam awalnya muqaddimatul lail itu maghrib. Jadi kalau maghrib matahari terbenam itu pendahuluan malam, muqaddimah lail. Kalau sudah masuk Isya, dengan Isya masuk waktu itu sudah lail. Di lail itu malam. Al-lail malam. Wal laili idza yaghsha. Itu lail malam ya. Lail ini malam. Malam ini membentang dan berakhir dengan tibanya fajar. Nanti kita akan belajar kenapa disebut fajar. Karena ada 4 nama untuk waktu ini. Ada fajar, ada subuh. Fajar di Quran surah 17 ayat 78. Di Quran surah kedua ayat 187 misalnya. Subuh di Quran surah 81 ayat 18. Ada lagi misalnya disebut dengan al-bard. Al-bard. Ya, di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 574. Ada lagi disebut dengan al-ghadat, ya. Al-ghadat di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada 4 namanya. Nah, tapi yang saya ingin katakan, kalau lail itu membentang tiba waktu fajar, berarti selesai lailnya. Kalau sudah fajar tiba, adzan berkumandang Allahu Akbar, kan? Nah, sudah mulai muncul tuh garis merah, ya, yang bagian terakhir. Karena ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu disebut dengan fajar kadzib, ya. Jadi ini pendahuluan mau datang fajar. Yang kedua itu yang aslinya. Sekarang sudah ada jam, jadi tidak repot lagi melihat keluar. Nah, kemudian ketika ini tiba artinya malam sudah berakhir. Nah, jeda menjelang fajar, ada waktu singkat menjelang fajar. Kisaran 15 sampai kurang lebih 20 atau 30 menit. 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, waktu ini namanya disebut dengan saharun, sin ha ra. Ini waktu-waktu yang sangat istimewa. Jarang orang nih memanfaatkan amalan ini. Saharun. Jamaknya disebut dengan asharun, ashar. Ya. Kalau disebutkan ashar berarti peluangnya bukan cuma 1. Kalau malam ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Di sepanjang kita masih punya kehidupan, punya peluang meraihnya. Makanya waktu singkat menjelang fajar. Sekarang fajar jam berapa subuhnya? Ayo lihat sana, tuh lihat tuh. Ada lihat. Oh ya, subuh 4.18 ya, baik. Sekarang maghrib jam berapa? Lihat sini. Maghrib jam berapa? Baik ya. Penghuni surga Firdaus nggak tahu waktu sholat. Insya Allah tahu belakangan. Lihat sini. 4.18 fajarnya. 4.18. Nah. Kurangi 15. 4/3. Kalau kurangi 30. Jam 3 lewat. 42. Saya kita ambil. 3.42. Taruhlah misalnya jam 4 kurang 1/4. Nah, jam 4 taruh kita ambil misalnya jam 4 kurang 1/4, 3.45. Ambil yang tengah-tengah ini. 3.45 ini yang disebut dengan sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Artinya peluangnya nggak cuma 1 waktu, besok dapat lagi. Kalau lailah ini cuma sekali. Makanya mendapatkan Lailatul Qadar nunggu Ramadan cuma sekali. Jadi kalau Ramadan nggak dapat, Anda tunggu Ramadan tahun depan, itu pun kalau hidup. Makanya kalau tiba Ramadan, sungguh-sungguh dapat ini nih, karena belum tentu dapat tahun depannya lagi. Masih untung hidup sampai Ramadan. Masih untung. Barangkali Allah ingin berikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan.